Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Nah, ada beberapa poin nih yang bakal aku bahas dalam materi topologi jaringan ini. Yang pertama itu mengenai apa itu topologi jaringan. Yang kedua itu ada fungsi utama dari topologi jaringan. Yang ketiga ada jenis-jenis dari topologi jaringan. Dan yang terakhir itu ada contoh topologi jaringan yang digunakan di PT atau perusahaan gitu. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, saya sebagai presentator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Randy Antara dengan PM 231506119. Nah, mungkin langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu topologi jaringan. Nah, yang aku tahu topologi jaringan itu merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Nah, atau bisa kalau dari pengetahuanku, sepemahamanku, itu bisa aja topologi jaringan ini bisa disebut sebagai jalur untuk menghubungkan ya, untuk ya, perangkat komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu fungsi utama dari topologi. Nah, fungsi utama ini itu dia untuk mengetahui kondisi masing-masing host atau komputer yang ada dalam jaringan tersebut, sehingga itu membuatnya mampu berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan aman, sehingga data yang ada itu tidak mengalami kebocoran. Nah, masuk ke jenis topologi untuk jaringan komputer. Yang pertama itu ada topologi ring. Nah, topologi ring atau biasa disebut sebagai topologi cincin itu menggunakan LAN card untuk membuat koneksi antara satu komputer dan komputer yang lain dalam sebuah rangkaian. Nah, kenapa disebut topologi ring? Itu karena topologi ini tuh bentuknya itu melingkar, bentuknya tuh jadi seperti cincin, sehingga dinamakanlah dengan topologi ring gitu. Nah, ini masuk ke visualisasi dari topologi ring, yang dimana topologi ini tuh nyambung ke kabel yang muter kayak lingkaran nih. Jadi dananya tuh jalan searah ngikutin jalur cincin sampai ketemu tujuan. Nah, misal kalau ada satu komputer mau kirim data ke komputer yang lain, datanya bakal muter dulu ke komputer yang lain gitu, sampai akhirnya ke tujuan. Nah, di sini ada yang namanya file server yang fungsinya itu untuk menyimpan data-data buat dipakai bareng dari komputer itu. Nah, terus di sini juga ada hub, itu tuh berfungsi untuk menyambungkan perangkat ke jaringan. Nah, tapi topologi ring ini kita tuh harus hati-hati dalam penggunaan, karena ketika satu kabel konslet atau mengalami kerusakan, maka tuh semua jaringan itu akan mati karena jalurnya itu kepotong gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada topologi bus. Topologi ini tuh biasa digunakan pada jaringan berbasis kabel koaksial di sepanjang konektor dan node client. Konektor yang digunakan pada topologi bus itu kayak ada terminal, BNC, serta TNBC. Mungkin langsung masuk ke visualisasi dari topologi bus. Nah, di sini berbeda dengan topologi ring sebelumnya, dia itu bentuknya melingkar, sedangkan bus itu dia lurus. Dia cuma membutuhkan satu kabel utama untuk saling terhubung gitu. Jadi setiap komputer itu nyambung ke kabel utama. Dan kalau ada yang mau ngirim datanya itu bakal jalan di sepanjang kabel sampai ketemu tujuan yang mau dituju. Nah, di sini juga ada file server. File server itu juga masih sama fungsinya untuk menyimpan data-data yang ada. Dan hub itu buat membantu komunikasi antar perangkat. Nah, tapi kelemahan di sini itu karena topologi ini menggunakan satu kabel utama yang sama, kalau ada dua komputer yang kirim data barengan itu dia bisa tabrakan datanya. Nah, itu bikin jaringan bisa jadi lambat gitu. Nah, misal kalau kabel utama ini putus atau mengalami kerusakan, maka semua komputer bakal mati tuh koneksinya. Kenapa? Karena kan untuk kabel utamanya itu digunain di semua komputer kan. Ketika kabel utamanya itu konslet atau mengalami kerusakan, semuanya akan terganggu. Nah, masuk ke topologi mesh.
Itu topologi yang biasa dimanfaatkan untuk instalasi dengan banyak jalur. Nah, topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data bisa lebih cepat karena tidak melewati switch atau hub. Nah, topologi ini tuh beda dari topologi-topologi sebelumnya. Yang dimana topologi mesh ini tuh topologi yang super kuat nih. Karena setiap komputer itu terhubung langsung ke semua komputer lain di jaringan. Jadi kalau satu jalur rusak, komputer masih bisa cari jalan lain nih buat kirim data. Jadi misal ada satu workstation mau kirim data ke workstation lain, ya kan? Dia bisa pilih nih jalur mana aja yang paling cepat atau paling kosong, sehingga topologi ini tuh aman banget. Soalnya kalau ada kabel yang putus tuh nggak mempengaruhi semua komputer yang ada, gitu. Nggak mempengaruhi seluruh jaringan yang ada. Nah, di sini juga ada file server. Nah, file server juga masih sama fungsinya untuk menyimpan data-data di komputer. Terus, tapi topologi mesh ini ada kelemahannya nih. Kenapa? Karena kan ini saling terhubung tuh, semuanya terhubung nih. Nah, di situ tuh menggunakan banyak kabel kan. Sehingga komputer tuh butuh banyak kabel dan biaya pemasangannya itu juga mahal. Makanya topologi ini tuh biasanya cuma dipakai di sistem yang butuh keandalan tinggi kayak di militer atau pusat data besar gitu. Nah, yang terakhir itu ada topologi star atau topologi bintang. Topologi ini tuh menggunakan switch atau hub agar bisa terkoneksi dengan klien. Di antara berbagai jenis topologi topologi yang lain, topologi bintang ini tuh jenis yang paling sering digunakan. Kenapa? Nah, ini masuk ke topologi visualisasi topologi star tadi. Nah, kenapa disebut bintang ya? Soalnya semua komputer itu terhubung ke satu pusat nih. Satu pusat di tengah-tengah, yaitu yang namanya hub. Jadi kalau ada komputer yang mau kirim data ke komputer lain, datanya tuh harus lewat hub dulu. Jadi hub ini itu tugasnya untuk mengatur lalu lintas data. Jadi dia bakal terusin data ke komputer yang dituju. Nah, kelebihannya tuh ketika ada komputer yang rusak atau mati, itu tuh nggak ngaruh ke komputer yang lain. Karena fokus utamanya itu kan di tengah-tengah di hub itu. Tapi lain halnya kalau hubnya itu yang rusak, maka semua jaringan itu akan mati. Karena itu kan poin pentingnya itu di hub gitu kan. Nah, untuk topologi star ini biasanya sering digunakan pada jaringan WiFi di rumah atau kantor karena gampang dikelola dan kalau ada masalah di satu komputer yang lain tuh, komputer yang lain tuh tetap aman gitu. Gitu. Nah, mungkin langsung aja masuk ke pembahasan mengenai contoh topologi yang digunakan pada PT Perkebunan Nusantara 7 Distrik Banyu Asin. Nah, ini merupakan visualisasi dari topologi jaringan yang ada di PT Perkebunan tersebut. Nah, di topologi jaringan ini tuh nyambungnya tuh dari internet dulu, internet yang paling atas ini. Nah, terus ada modem yang punya alamat IP 222.124.131.167. Nah, modem ini tuh kayak pintu gerbang yang ngasih akses ke internet nih buat semua perangkat di jaringan lokal. Jadi dari modem itu ada router yang menghubungin semua laptop lewat jaringan WiFi. Nah, router ini tuh juga ngebagiin alamat IP buat setiap laptop biar bisa komunikasi satu sama lain dan juga bisa nyambung ke internet gitu. Nah, untuk topologi yang digunakan oleh PT Perkebunan ini itu jenisnya itu topologi star karena semua perangkat terhubung ke satu pusat yaitu router. Jadi router ini kayak titik tengah nih, kayak hub sebelumnya yang aku jelasin di star itu router ini, tapi di sini tuh router untuk apa ya, titik tengahnya lah untuk sebagai pinpointnya gitu. Nah, keuntungan dari topologi ini seperti yang aku bilang tadi untuk topologi star, dia ketika satu perangkat rusak, yang lainnya tuh nggak terganggu gitu. Nah, untuk arah-arahannya nih, tiap laptop itu ada di jaringan di ini harus lewat gateway. Jadi yang IP-nya itu 192.168.1.1.1. Kalau mau ke internet, nah gateway itu kayak gerbang yang nentuin nih jalannya data keluar jaringan lokal.
Terus setiap perangkat itu dikasih alamat IP yang berbeda-beda biar nggak saling bentrok, biar nggak lama gitu kan. Alamat IP-nya itu ada di rentang 192.168.1.117 sampai 192.168.1.123. Yang artinya itu adalah jaringan lokal. 192 itu jaringan lokal. Nah, terus ada subnet mask yang IP-nya tuh 255.255.255.0 yang berarti semua perangkat di jaringan ini tuh bisa saling ngobrol nih langsung tanpa harus lewat router lain. Nah, di sini juga ada DNS server yang fungsinya itu buat nyari alamat website kayak google.com, jadi angka IP yang bisa dimengerti komputer gitu. Nah, tiap kali laptop mau buka website, dia bakal nanya ke DNS server nih, biar tahu harus kemana arahnya, apa yang dituju, tujuannya itu kemana. Jadi kalau ada laptop di jaringan ini mau buka internet, dia bakal kirim permintaan ke router dulu, terus ke router ini tuh bakal nerusin ke modem ISP, lalu baru deh ke internet. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada data dari internet buat salah satu laptop, dia bakal dikirim lewat modem USB, terus ke router, lalu router bakal kasih ke laptop yang sesuai berdasarkan IP-nya. Makanya tiap perangkat itu punya IP sendiri, biar tahu data mana yang ada dan buat siapa gitu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan lengkap. Mungkin aku bakal tarik kesimpulan ya untuk semua pembahasan kita tadi. Nah, jadi topologi jaringan itu merupakan suatu cara nih atau metode lah yang berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Nah, terus itu ada juga fungsi utamanya untuk mengetahui kondisi masing-masing host atau komputer kan. Nah, itu terus ada jenis-jenis topologi yang dimana ada ring, bus, terus ada mesh, sama yang aku tahu itu ada star. Nah, yang di sini itu yang pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Tapi yang aku highlight di sini itu yang star karena untuk pembahasan contoh dari perusahaan itu aku ngambil yang contoh topologi star kan. Di sini untuk kelebihan star sendiri itu dia apa ya? Dia itu ketika salah satu komputer itu mengalami kerusakan, itu tuh nggak berpengaruh ke komputer-komputer yang lain gitu. Dan ini juga kayak biasa sering biasa digunakan apa ya? Sering digunakan lah intinya untuk topologi star ini untuk perusahaan gitu kan. Ya mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.